Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, pada video kali ini aku mau membahas tentang gimana caranya mengubah konversi dari NFA non deterministic finite automata menjadi DFA. Gimana caranya? Nah, maka nanti kita akan lihat ya di slide selanjutnya. Jadi tujuannya kenapa sih kita harus mengubah dari NFA ke DFA? Sebenarnya simpel aja sih sebenarnya. Sebenarnya untuk mengetahui apakah NFA yang kita miliki itu apakah bisa diubah atau DFA, dan juga untuk menghilangkan yang namanya multiple state yang ada di dalam satu graf atau satu diagram yang ada di finite automata. Jadi tujuan seperti itu sih. Nah, di dalam NFA itu sendiri spesifik inputnya, jadi untuk inputnya spesifik di dalam NFA itu nggak terlalu rinci. Jadi nanti kalau misalkan seperti pada video sebelumnya nanti kecantumin di deskripsi. Jadi untuk dari satu node ke node lain itu nanti harus ada pengecualian atau harus ada perbandingan sehingga dia bisa sampai ke final state. Tapi kalau misalkan perbandingannya salah, dia nggak akan bisa sampai ke final state. Makanya kita harus mengubah dari NFA ke DFA. Tujuannya itu sih simpelnya. Nah, spesifiknya jadi di dalam NFA itu ada yang namanya multiple state, sudah aku jelasin ya di video sebelumnya. Jadi selain itu di dalam NFA itu dia juga bisa yang namanya zero data, atau bisa dibilang no string, atau bisa dibilang lebih dari satu atau lebih dari dua ya input simbol atau state-nya. Jadi dalam NFA seperti itu. Tapi kebalikannya DFA itu inputnya spesifik. Jadi kalau dia sudah ke arah kanan, ya kanan aja, nggak mungkin dia nanti mungkin bisa balik, cuma dia nggak mungkin kanannya sebanyak 2 kali. Biasanya itu perbedaan DFA dengan NFA. Dengan adanya garis atau next state-nya 2 kali itu, maka ada kemungkinan untuk state atau untuk finite automata kita jalannya itu nggak akan bisa sampai ke final state. Itu kalau NFA kekurangan seperti itu. Cuma kalau untuk sisi space itu lebih hemat ya kalau di NFA. Nanti kalau kalian bisa lihat di video-video sebelumnya apa sih kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA gitu. Nah, jadi untuk algoritmanya untuk pembuatan NFA ke DFA itu yang pertama adalah kita buat table dari NFA. Jadi kalau misalkan ada soal nih, buatlah konversi dari NFA ke DFA, di mana NFA-nya adalah seperti ini. Nah, jadi yang pertama kalian lakukan adalah buat tabelnya dulu. Nanti kalau tabelnya sudah selesai, baru yang kedua adalah buat yang namanya state blank table. Jadi table yang blank kosongan, di mana di dalam inputnya atau state-nya itu berisi alfabet atau data yang ekuivalen dengan DFA. Nanti kita akan lihat di gambarnya. Selanjutnya untuk start state atau state awal itu kalian inisiasikan itu state awal yang ada di DFA sama di NFA itu sama aja, nggak ada bedanya. Jadi kalau misalkan di DFA final adalah state di NFA itu final adalah state awal, maka di DFA juga pasti state awal. Selanjutnya kita temukan kombinasi yang memungkinkan DFA itu bisa dilakukan di dalam NFA gitu. Langkah selanjutnya lakukan proses dari pada step keempat ini sampai tidak ditemukan lagi yang namanya kombinasi. Nanti kalau misalkan sudah tidak ditemukan lagi yang namanya kombinasi, baru kita langsung ke step yang terakhir, yaitu adalah kita menentukan yang mana yang jadi final state di dalam NDFA atau NFA gitu. Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Jadi di sini ada NFA. Jadi diagramnya seperti ini. Nah, kita akan lihat ya. Di sini ada yang namanya multiple step ya. Dari mana kalian bisa lihat multiple step-nya di sini. Nah, multiple step-nya bentar. Dia ke sini. Iya ya, ini kayaknya emang nggak ada multiple step, tapi ya ini contohnya adalah diagram atau node atau graph yang khusus untuk NFA. Jadi NFA-nya seperti ini. Oke, selanjutnya convertin ke DFA. Ini contohnya aku dapat dari googling ya, dari internet ya. Jadi kalian bisa lihat lagi contohnya. Intinya kita mengubah NFA ke DFA itu intinya yang nggak ada di DFA itu di NFA, yang nggak ada di DFA itu dihapus. Contohnya
yang tadi multiple state sama string, empty string. Nah, dua itu harus dihapus ya. Jadi dua hal penting itu yang harus dihapus. Jadi kita masuk ke state yang awal. Jadi kita membuat table state dari NFH. Contohnya seperti ini. Oh, yang buat dia NFH itu yang ini ya. Q1 dia itu bisa ke Q1 dan ke Q2. Jadi dua state ya. Ini namanya multiple state. Jadi multiple state itu tidak diizinkan di dalam yang namanya multiple next state, tidak diizinkan dalam DFA. Jadi kita sudah tahu yang mana yang kira-kira yang bisa menimbulkan yang bisa mengakibatkan DFA tidak bisa dibuat. Kita lihat dari sini adalah Q1, Q2 yang kalau misalkan state-nya Q1 dia pengen ke 0 atau 1, ternyata nih yang state akhir juga sama. Jadi di sini ada dua ini ya. Ini ternyata yang mengakibatkan DFA tidak bisa dibangun dari NFH. Selanjutnya kita buat table blank state table, dimana yang pertama kita buat dulu awal, oke, Q0, Q1, Q2, karena ini juga sudah sama ya, kurang lebih kayak gini. Selanjutnya kita tambahkan lagi, karena di sini tadi sudah aku jelasin di awal bahwa Q1 dan Q2 ini yang mengakibatkan multiple state, maka ini dikeluarkan dalam ini ya, tabel state ini ya, tabel state yang ini yang 0 dan 1 ini dia dimasukkan ke dalam state yang di sini. Oke, ambil satu aja ya. Kalau sudah ambil satu yang sama, karena ini sama ya. Kalau misalkan di sini ada Q3 atau Q4, di sini aku masukin pasti Q3, Q4. Jadi karena berhubung nilainya sama, berarti nggak perlu dimasukkan dua-dua, sebanyak dua, cukup satu aja. Oke. Selanjutnya baru kita set lagi yang mana yang disebut step awalnya. Jadi karena di dalam di algoritma tadi step awal di NDFH atau NFH itu sama dengan set awal yang ada di DFH. Jadi sekarang kita setnya seperti ini. Oke. Untuk kombinasi kita cari aja kira-kira dari kita mulai dari yang awal dulu yang paling kecil dari Q0 ya. Kita mulai dari Q0. Oh, ternyata dari Q0 itu tidak ada yang multiple set atau empty string. Oke, lanjut ke 1. Oh, ternyata dia ada namanya multiple set dan ternyata dia ada multiple state ya. Tapi di sini ini sudah tidak lagi multiple state karena dia di sini sudah sebagai dalam sini ya, di sini sudah jadi state ya. Jadi nggak ada yang namanya multiple next state lagi dalam sini. Jadi dia kenapa sih sudah jadi next state? Jadi state karena dia kita sudah masukkan di jadi seperti ini. Jadi karena dia sudah dimasukkan di sini, jadi untuk DFH itu sudah bisa kita lakukan. Ini kalau sudah kita masukkan proses ini dan ini sama dengan ini, artinya Q1 dan Q2 itu sama dengan satu state. Contohnya kita bilang adalah state-nya adalah Q3. Oke, sekarang kita tulis saja ini sama dengan satu state aja. Atau kita ganti jadi Q3. Kita ganti jadi Q3. Sudah gitu aja. Jadi dia sama dengan satu state ya sebenarnya. Jadi satu state. Tapi kalau sudah misalkan kita dapat ini ya, kita pengen tahu dari Q1, Q2 itu dia kalau misalkan state-nya 0, state-nya 1 kayak gimana caranya kita bisa menentukan bahwa jawabannya adalah Q1, Q2. Gampang. Caranya kita buat yang namanya union function. Jadi misalkan di sini Q1, Q2, kalau misalkan dia next state-nya adalah 0, maka kita coba masukkan ke dalam functionnya di mana Q1,0 union Q2,0. Nah, jadi dipisah lagi. Selanjutnya Q1,0 dia kemana sih? Q1 next state-nya adalah 0. Oh, dia ke Q1 dan Q2. Selanjutnya Q2,0 dia kemana sih? Oh, dia ke Q2. Maka kita unionkan. Nah, ingat ya, pas union dia mencari yang mengambil yang sama aja ya, menggabungkan semuanya ya. Kalau misalkan ada angka atau data atau alfabet yang sama, dia dijadikan satu. Maka setnya adalah seperti ini. Oh iya, selanjutnya untuk yang Q1 dan Q2, kalau ini satu ya, bukan ini satu ya nih. Ini satu ya, bukan 0 ya, ini satu. Nah, ini satu, salah tulis. Nah, ini satu. Ini satu. Nah, kebetulan kalau misalkan dia Q1 dan Q2 ini salah ya, ini Q1,1 ini berarti kemungkinan tabelnya juga salah ya. 1,1 dia state-nya kemana sih? Oh, dia ternyata ke
Q1. Selanjutnya untuk step selanjutnya kalau misalkan ke Q1, Q2 ke Q1 ternyata Q1 dan Q2 cuma sama aja, cuma kebalik aja ya di sini ya. Jadi hasilnya diunionkan juga sama hasilnya. Ini apa aja nih terjadi kesalahan. Seharusnya di sini adalah dari Q1,1 dia kemana? Oh dia ke Q1 aja. Dari Q2 ke 1 dia adalah ke Q1 dan Q2. Oke. Jadi seperti itu. Hasilnya kita unionkan, maka jawabannya adalah tetap Q1, Q2. Jadi seperti itu. Nah, hasilnya kita sekarang sudah tahu tabelnya kayak gimana. Itu udah kita bangun aja tabelnya dari kita bangun diagramnya atau grafnya dari tabel yang sudah kita buat tadi, dimana Q0 adalah set awal, Q1 dan seterusnya di situ. Nah, kenapa sih Q1 dan Q2 itu dianggap sebagai final state? Alasannya adalah ini, karena kalau misalkan kita masuk ke Q2, maka tidak ada lagi yang namanya step lanjutan. Kalau misalkan maaf bukan Q2 aja. Kalau misalkan di sini, nah di sini kan nggak ada ditemukan apa-apa kan, dia nggak mungkin ke Q2, nggak mungkin karena nggak ada yang namanya garisnya hubungannya. Maka disimbolkan atau diinisiasikan bahwa Q1 dan Q2 adalah final step. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan ada data yang masuknya dia langsung ke Q2, jelas nggak mungkin karena semua step awal itu pasti awal dari Q0. Jadi seperti itu. Karena Q2 nggak mungkin ada yang data masuk dari Q2, maka kita pasti mulai dari Q0. Maka harus ada salah satu node atau titik atau bulatan ini atau circle itu yang sebagai final step. Maka kita tentukan final stepnya adalah step Q1, Q2. Jadi seperti itu. Nah, ini kita lihat perbandingannya. Nah, untuk penggambaran dari diagramnya ini untuk DEFA dan NEFA ini kebalik ya. Ini dari NFA ke DFA. Jadi kebalik ya, maaf. Bikinnya malam-malam sih, jadi bolak-balik. Jadi seperti ini diagramnya. Kita akan lihat hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu sih dari aku untuk tutorial kali ini. Jadi tutorial ini adalah conversion dari NFA ke DFA. Jadi kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Untuk misalkan ada yang mau ditanyakan bisa tanya langsung di kolom komentar ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.